Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Febri Alamsyah. NIM saya 18552011191 dari kelas C Informatika. Kali ini saya akan memperagakan cara membuat web perpustakaan sederhana menggunakan Laravel. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah penginstalan Composer. Di sini saya akan menginstal Composer menggunakan installer yang sudah saya download sebelumnya. Ini dia. Install for all users. Next. Next. Install. Sedikit informasi tentang apa itu Composer. Composer adalah alat manajemen dependensi pada PHP seperti npm dan Blender ya. Composer memungkinkan untuk membuat library pada project Anda, dan Composer sendiri akan menginstal atau mengupdate data secara otomatis tanpa harus menginstal manual. Ini next dan selesai. Oke, Composer sudah terinstall. Sekarang kita coba lihat menggunakan command prompt. Masukkan perintah Composer. Perintah ini untuk mengecek apakah Composer sudah terinstall di komputer atau belum. Ya, Composer sudah terinstall. Oke, tahap selanjutnya adalah penginstalan npm atau Node.js. Yang saya gunakan adalah versi 13.14. Next. Install. Sedikit informasi tentang tentang npm atau kegunaannya. Ada dua kegunaan yang dimiliki oleh npm. Yang pertama adalah npm merupakan sebuah repository online di mana penggunanya dapat membagikan modul Node.js dan aplikasi karyanya. Jika ingin menggunakan sebuah modul, tinggal mencarinya di repository, mengunduhnya lalu menginstalnya di komputer. Yang kedua, npm merupakan command line yang digunakan untuk menginstal modul-modul beserta dependensinya. Dengan kedua fungsi tersebut, pembuatan proyek akan menjadi lebih cepat ya. Oke, penginstalan Node.js sudah selesai. Untuk mengeceknya menggunakan command prompt dengan perintah node -v untuk mengecek versinya. Node is not. Coba. Node -v. Oke. Node.js sudah terinstall dengan versi 13.14. Ini adalah folder yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk menempatkan project yang nantinya akan saya taruh. Oke.
Selanjutnya adalah proses penginstalan dari Laravel. Untuk tahap selanjutnya adalah penginstalan Laravel. Di sini ada web Laravel dan ada perintah untuk penginstalan Laravel menggunakan Composer. Langsung saja di copy. Seperti ini dan lakukan penginstalan Laravel. Penginstalan Laravel sudah selesai. Untuk tahap berikutnya adalah pembuatan project. Tapi sebelum itu saya akan masuk ke direktori yang sudah saya buat sebelumnya dengan nama UAS yang ada di direktori C. Dan untuk perintah pembuatan projectnya adalah seperti berikut. Langsung saja kita kopas dan nama projectnya akan saya beri nama Perpustakaan C1. Proses pembuatan project baru sudah dimulai. Proses pembuatan project dengan nama Perpustakaan C1 sudah selesai. Selanjutnya saya akan coba masuk ke dalam folder atau project Perpustakaan C1 dan menjalankan development servernya dengan perintah php artisan serve. Buka browser dan masukkan IP address yang muncul di bawah perintah php artisan serve tadi. IP-nya adalah 127.0.0.1, portnya 8000. Selanjutnya yang saya akan lakukan adalah membuat database. Pertama saya akan buka examnya dulu. Memulai Apache dan MySQL-nya. Masuk ke localhost php myadmin. Lalu membuat database baru. Buat database baru dengan nama yang sama seperti project saja, Perpustakaan
C1. Oke. Perpustakaan C1 database-nya sudah dibuat. Saya juga sudah melakukan install npm dan menjalankan development-nya. Ini perintahnya npm run dev. Lalu saya juga sudah membuat model migration dengan nama tabel anggota, tabel buku, dan kategori. Lalu selanjutnya saya membuat model dengan nama anggota, buku, dan kategori. Lalu saya membuat controller dengan nama anggota controller, buku controller, dan kategori controller. Oke. Selanjutnya saya akan membuka projectnya di Sublime. Ini adalah project yang sebelumnya sudah dibuat. Saya akan drag ke Sublime. Oke, ini dia. Pertama-tama saya akan mengoneksikan database-nya. Di sini database-nya ada sebelumnya yang sudah dibuat adalah dengan nama perpustakaan C1. Username root dan passwordnya dikosongkan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi di bagian migration-nya. Ada di database migration. Migration pertama yang akan saya konfigurasi adalah tabel anggotanya dulu. Ini di save. Buat big increment. ID anggota. Lalu ada string nama anggota, jenis kelamin, ada alamat
telepon. Ini 20 aja. Oke. Save. Selanjutnya ke table kategori. Big increment kategori. Ini deskripsi jadi string. Oke. Selanjutnya adalah tabel buku. Di sini masih big increment ID buku. String untuk judul bukunya. Judul buku. Lalu deskripsi. Lalu ada kategorinya. Jumlahnya 100. Oke, untuk konfigurasi migrationnya sudah selesai. Sekarang kita perlu merubah suatu file yang letaknya, kalau tidak salah, ada di mana ya? Anggota bukan providers. Ini kita perlu merubah file app service provider agar tidak terjadi error ketika kita menjalankan perintah migrate. Beberapa yang harus diubah. Ini aja di copy biar cepat. Support ada di package. Salah nih. Skema. Di function bootnya skema (2) default string length benar kan tulisannya 191. Oke. Setelah mengkonfigurasi di bagian app service provider, sekarang saya akan coba menjalankan artisan migrate.
Karena sebelumnya ada masalah saat memigrate, saya melakukan beberapa konfigurasi ulang pada tabel anggota dan mengecek kembali perintah-perintah yang ada di setiap tabel. Ini adalah tabel buku, app service. Lalu saya melakukan migrate lagi dan berhasil. Di sini sudah dibuat create user table, tabel anggota, tabel buku, dan tabel kategori. Sekarang saya akan mengeceknya di database. Oke, tabel sudah berhasil dibuat. Di sini ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel kategori yang sebelumnya sudah dibuat dan sudah tampil di database. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi ke anggota, buku, dan kategori. Karena masih banyak konfigurasi yang harus dilakukan, jadi saya akan men-skip untuk penulisan skripnya atau codingnya, dan saya hanya akan menampilkan hasil dari setiap konfigurasi atau codingnya untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk sekarang saya akan buat folder atau file yang dibutuhkan untuk membuat menu. Pertama saya akan pindah ke view. View itu ada di resource, views. Di dalam views saya akan membuat 4 buah folder baru, yaitu anggota, buku, kategori, dan layout. Ini foldernya anggota. Ini anggota sudah dibuat. Lalu saya akan buat folder lagi dengan nama buku. Lalu ada lagi kategori. Terakhir itu layout. Oke. Di dalam masing-masing folder anggota, buku, dan kategori akan saya buat file yang nanti di dalamnya dengan nama create, index, create, dan edit, yang akan digunakan untuk memudahkan pembuatan data, mengedit data, dan menghapus data. Oke, saya sudah melakukan konfigurasi untuk membuat menu anggota ya. Di sini saya ada model anggota yang di dalamnya saya membuat file dengan nama anggota, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Lalu di bagian folder anggota, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam folder anggota saya membuat 3 buah file, yaitu index, create, dan edit. Index adalah
tampilan awal untuk menu anggotanya seperti berikut, dan ini adalah link yang akan menghubungkan ke folder edit dan hapus. Di dalam folder create bentuk codingannya seperti ini. Ada nama anggota, ada alamat, ada jenis kelamin. Jenis kelamin saya buat option ya, ada laki-laki dan perempuan. Lalu ada alamat email, ada nomor HP, dan tombol simpan untuk menyimpan data yang nantinya akan tersimpan di database. Lalu ada file edit. Yang membedakan antara folder create dan edit adalah perintah form action anggota di sini update, lalu ditambahkan CSRF field. Sisanya sama. Ditambahkan value update. Lalu di dalam folder views saya buat index. Ini adalah halaman paling awal untuk website perpustakaan sederhana ini. Lalu di dalam folder layout saya membuat main.blade. Ini untuk menu. Oke. Lalu di dalam roots di file web.php saya membuat rutenya. Di sini saya sambungkan ke index, lalu root resource ke anggota. Ini untuk mengedit, lalu update dan fungsi delete-nya. Oke, sekarang saya akan coba lihat hasilnya. Semoga berhasil. Oke. Buka browser. Jalankan perintah php artisan serve untuk menjalankan servernya. Semoga konfigurasinya berhasil. Oke. Seperti ini tampilan awal atau tampilan home, tampilan utama. Di sini ada menu anggota, kategori buku, dan daftar buku. Hanya saja baru anggota yang saya buat. Oke, ini adalah tampilan untuk data anggota ya. Untuk menu di anggota
Untuk kategori dan daftar buku belum saya buat, jadi mungkin tampilannya akan kosong saja atau not found ya, benar, karena saya belum membuat keduanya. Not found. Ini kembali ke anggota. Jadi untuk kategori buku dan daftar buku saya akan buat terlebih dahulu konfigurasi atau codingnya. Oke, saya sudah selesai untuk membuat kategori, dan ini adalah bentuk modelnya. Di dalamnya ada deskripsi. Lalu di file controllernya seperti ini. Ini untuk mengakses semua data kategori. Lalu paginate-nya saya buat 2. Jadi setelah 2 input dia akan membuat page baru, yaitu page kedua setelah 2 data, lalu dia akan membuat page ketiga, dan begitu seterusnya. Lalu di create atau membuat data, store untuk menyimpan data. Lalu berikut adalah perintah editnya. Kategori, masuk ke kategori, lalu mencari ID-nya, lalu melakukan edit dan dikembalikan ke view kategori. Lalu update, meminta apa yang diupdate, yaitu deskripsi, dan ini adalah perintah hapusnya. Kategori destroy apa yang dihapus, ID-nya, lalu kembali ke kategori dan berikan message bahwa data berhasil dihapus. Lalu di dalam folder kategori saya membuat 3 buah file, yakni index, create, dan edit. File index adalah tampilan untuk menu kategori. Ada menu kategori, ada menu button tambah kategori buku. Ini adalah button untuk editnya, kurang lebih sama dengan anggota. Lalu hapus juga ya, kurang lebih sama. Dan untuk paginate ditambahkan links. Lalu di folder create, di file create maksudnya. Di sini adalah tambah buku, apa yang ditambah, deskripsinya. Lalu di file editnya kurang lebih sama dengan yang ada di anggota, hanya ditambahkan perintah berikut. Lalu di rootnya saya tambahkan kategori yang akan mengedit, mengupdate, dan mendelete data. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan coba tampilkan di kategori buku ya. Sebelumnya not found. Sudah dijalankan servernya.
Oke, ini adalah tampilan dari kategori buku. Di sini ada menu tambah buku dan nantinya ada menu edit dan hapus, tapi nanti saja. Dan untuk daftar buku saya rasa masih kosong karena belum dibuat. Not found karena untuk menu buku belum dibuat. Oke, untuk menu daftar buku sudah saya buat. Saya akan mulai menjelaskan dari modelnya. Di sini filenya terdapat judul buku, deskripsi, dan kategori. Lalu di indeksnya, di sini tampilannya mungkin akan sama seperti di menu-menu sebelumnya. Ada menu tambah buku, hanya bedanya di dalamnya ada judul, deskripsi, dan kategori. Lalu ada edit dan hapus, ini sama seperti yang sebelumnya di menu yang lainnya. Lalu di folder create ada tambah buku, judul buku, tapi di dalam sini hanya akan menambah 2 buah input, yaitu deskripsi buku dan kategori buku. Kategori buku saya buat option berdasarkan kategori di menu kategori, jadi hanya tinggal pilih berdasarkan kategori yang sudah dibuat. Edit juga kurang lebih sama, ada ditambahkan perintah berikut. Lalu yang diedit adalah deskripsi dan kategori, lalu disimpan. Ini adalah controllernya, indeksnya, lalu create-nya sama. Ada store, show untuk menampilkan. Lalu edit, yang diedit itu diambil ID-nya lalu diedit dan dikembalikan ke buku. Update, yang diupdate adalah deskripsi dan kategori serta nama bukunya. Lalu ini perintah destroy, mengambil ID-nya lalu menghapus datanya dan berikan message data berhasil dihapus. Lalu di rootnya di file web.php saya tambahkan resource buku controllernya, dan ini adalah root untuk mengambil data untuk diedit, lalu post untuk menaruh atau mengupdate data bukunya, lalu get untuk mengambil ID-nya lalu menghapusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan coba untuk melihat apakah konfigurasinya berhasil atau tidak. Oke, ini adalah tampilan untuk data buku. Di sini ada judul buku, deskripsi, dan kategori. Sama seperti yang dibuat pada program atau konfigurasi di Sublime. Oke. Setelah membuat tampilan dari awal, lalu menu anggota, kategori, dan buku, sekarang saya akan mengulang kembali program dari web perpustakaan C1 ini. Saya mulai dari controller. Di sini controller anggota. Untuk membuat data
database, memanggil semua data, lalu membuat paginet 2 buah data. Jadi setelah 2 data terinput, dia akan membuat page baru dan begitu seterusnya. Lalu di store ini untuk membuat create. Setelah membuat create akan dikembalikan ke anggota dan memberikan message data berhasil disimpan. Lalu edit, dia mengambil data ID, mengeditnya. Apa yang diedit ada di sini, yaitu nama anggota, alamat, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Lalu untuk perintah destroy, dia mengambil ID dan menghapusnya, lalu dikembalikan ke anggota, ke tampilan anggota, lalu berikan message berhasil dihapus. Controller buku kurang lebih sama, create, lalu store, show yang ditampilkan, edit untuk mengedit apa yang diedit, deskripsi dan kategori, lalu destroy untuk menghapus, lalu ada kategori, paginate-nya 2 sama create, lalu edit. Apa yang diedit adalah deskripsinya, lalu menghapus dan berikan message data berhasil dihapus. Lalu di provider ada model, isi modelnya ada nama anggota, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon untuk anggota. Buku ada judul buku, deskripsi, dan kategorinya. Lalu di kategori hanya ada deskripsi. Lanjut, lalu di dalam views, di dalam folder views ini saya membuat 4 buah folder, yaitu anggota, buku, kategori, dan layout. Lalu saya membuat file index di views. Ini adalah tampilan utamanya. Bertuliskan selamat datang. Ini adalah contoh sistem informasi perpustakaan sederhana dengan Laravel 7 karena yang saya gunakan adalah Laravel 7. Selanjutnya di dalam folder anggota saya buat 3 buah file. Sebenarnya di semua folder yang sudah saya buat 3 buah file, ya ini index, create, dan edit. Index adalah tampilan utama untuk menunya. Kalau pada anggota ya untuk anggota, buku untuk buku, dan kategori untuk kategori. Di sini tampilan indeksnya datang dari anggota-anggota. Lalu di sini ada button edit yang akan menghubungkan ke edit, lalu hapus untuk yang tertentu, untuk hapus, lalu create. Ini untuk menambahkan apa yang ditambah, yaitu nama anggotanya, alamatnya, kelaminnya, dan option yaitu lalu button simpan. Lalu diedit kurang lebih sama dengan create, hanya saja ditambahkan perintah ini. Apa saja yang diedit bisa nama anggota, alamat, jenis kelamin, alamat email, nomor telepon. Oke. Di indeks buku kita kurang lebih sama, hanya bedanya datanya
Di dalam layout saya buat folder main blade. Ini ada home, anggota, kategori, buku. Ada nama dari menunya. Lalu di dalam roots web.php saya membuat webnya. Viewnya saya buat dari atau di update data tersebut dan get untuk delete, mengambil data ID dan menghapusnya. Ini untuk root anggota, lalu kategori ini buku. Oke, setelah semua konfigurasi untuk di sebelumnya, sekarang akan saya coba untuk lakukan tambah data, edit data, dan hapus data. Sebelum melakukan itu, saya sudah melakukan perintah di cmd php artifact untuk mengakses atau menjalankan servernya, dan tidak lupa untuk menjalankan apa sih namanya keyboard. Oke, ini adalah tampilan awal. Masukkan IP 127.0.1.1 portnya 8000. Oke, di sini ada menu untuk tambah anggota. Nama anggotanya saya buat anggota 1, alamatnya jalan 1, jenis kelaminnya saya buat option tadi untuk laki-laki dan perempuan, dan di sini tampil option. Alamat emailnya anggota 1@gmail.com. Nomor handphonenya 080 gitu, begini saja. Lalu kita coba simpan. Oke, data sudah berhasil ditambah. Saya akan coba menambah data anggota lagi. Anggota 2, alamat jalan 2, jenis kelamin perempuan, alamat email anggota 2@gmail.com. Nah, 081. Simpan. Oke, sudah bertambah datanya. Untuk melihat page-nya apakah berhasil, saya akan tambah lagi anggota 1. Satu lagi.
emailnya anggota3@gmail.com. Nomor HP-nya 083 Oke, untuk paginetnya berjalan dengan baik. Jadi setelah 2 buah data, dia akan membuat page baru. Ini adalah page kedua dari anggota. Yang di sini terdapat anggota 3, alamatnya Jalan 3, jenis kelamin laki-laki, emailnya anggota3@gmail.com, nomor HP-nya adalah 083. Sekarang saya akan coba kategori buku. Dan menambah kategori bukunya. Apakah berhasil? Ya, berhasil untuk tambah kategori buku. Sekarang coba kategori bukunya adalah kategori buku 1. Simpan. Apakah berhasil menyimpan data? Oke, data berhasil disimpan. Saya akan coba buat lagi. Namanya apa tadi? Kategori buku 2. Oke, data berhasil ditambah. Di sini page tidak muncul karena data hanya 2. Kalau ditambah 1 data lagi, maka paginetnya akan aktif dan membuat page kedua. Oke, selanjutnya saya akan coba daftar buku. Coba tambah buku. Judul bukunya buku 1. Deskripsinya buku pertama. Nah, ini kategori bukunya di sini sesuai dengan kategori buku yang sudah dibuat sebelumnya dan masuk ke dalam option daftar buku. Saya akan pilih kategori buku 1. Simpan. Apakah berhasil menyimpan? Oke, buku sudah berhasil disimpan dengan nama buku 1, deskripsinya buku pertama, dia masuk kategori buku 1. Selanjutnya saya akan coba untuk melakukan edit di data anggota yang anggota kedua. Coba saya akan edit untuk anggota 2. Oke, ini adalah menu untuk edit. Di sini dia mengambil data dari anggota 2.
dan nantinya akan dirubah. Jadi saya akan rubah datanya menjadi seperti ini saja. Saya akan menghapus beberapa huruf. Di sini saya akan ubah menjadi perempuan yang awalnya laki-laki karena sebelumnya perempuan. Lalu anggota 2 at ymail.com, sebelumnya Gmail, dan di sini saya buat 0800. Coba simpan apakah berhasil mengedit data. Yes. Oke, data berhasil diedit. Untuk yang kedua, yang awalnya anggota 2 jadi A saja, jalannya jalan 2 jadi jalan saja. Jenis kelamin tadinya perempuan jadi laki-laki. Anggota 2 yang sebelumnya Gmail jadi Ymail untuk emailnya. Nomor HP sebelumnya 181 kalau saya tidak lupa, dan saya rubah menjadi 0800. Oke, itu untuk edit data. Sekarang saya akan coba untuk menghapus data. Yang akan saya hapus adalah anggota 1 dengan alamat jalan 1 laki-laki untuk jenis kelamin, emailnya jalan1@gmail.com. Coba dihapus, semoga berhasil. Oke, data berhasil dihapus. Page menghilang karena data berkurang dari 3. Lalu selanjutnya saya akan coba di kategori buku apakah saya bisa menghapus salah satu datanya ya. Coba yang kedua. Oke, data berhasil dihapus. Oke, sekian dari saya untuk demo pembuatan web perpustakaan sederhana ini menggunakan Laravel 7. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum. Karena sebelumnya saya melupakan 2 menu, yaitu login dan register. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat login dan registernya. Dan saya juga sudah menginstal Laravel UI dengan perintah composer require Laravel UI versi 2.4. Lalu saya juga sudah membuat UI Bootstrap untuk membuat login dan registration, lalu menjalankan PHP Artisan Migrate. Oke, ini masih berjalan servernya. Saya akan coba mulai dari home. Ini mengarah ke index. Index adalah file tampilan utama yang sudah saya buat. Selanjutnya ke views itu ya,
Main Blade. Di sini, di samping daftar buku. Login dan register. Ini saya gunakan root yang mengarah ke login, dan register akan mengarah ke register. Salah. Oke. Ke register. Oke. Selanjutnya saya akan konfigurasi rootnya. Ini ke index, ini ke home. Oke, saya coba untuk refresh. Oke, menu login dan register sudah ada. Sebelum melakukan login, saya ingin mencoba untuk melakukan register. Apakah sudah bisa dilakukan atau belum? Tampilannya begini ya. Coba register dengan nama. Di sini sudah ada user karena sebelumnya saya sudah mencoba melakukan pembuatan user. Sekarang saya akan coba melakukannya dengan nama yang lain. Admin @gmail.com. Passwordnya 1-8. Sampai 8. Coba register. Sedang mencoba melakukan register. Apakah berhasil melakukan register atau belum? Oke, kembali ke halaman home. Tidak ada not found, berarti saya anggap sudah berhasil melakukan register. Setelah melakukan register, sekarang saya akan coba melakukan login. Apakah menu login dapat berjalan dengan baik atau tidak? Oke, tampilannya kurang menarik ya. Admin ya. Passwordnya 1-8. Login.
Oke, sudah kembali ke halaman dashboard dan tidak ada masalah. Saya akan coba mengakses tempat yang lain. Oke, ini adalah data yang tadi dan masih ada. Karena register dan login sudah berhasil, maka saya anggap fungsinya juga berjalan dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum